Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam genre. Salam. Halo Sobat Beken, salam sehat untuk teman-teman semua, remaja aktif, sehat, dan positif. Kembali lagi kami menyapa teman-teman semua dalam program Pasti, podcast remaja sehat, aktif, dan positif. Tempat ngobrol seru, menarik, dan tentunya mengedukasi. Di episode kedua ini, kita akan membahas topik yang pas banget loh. Apalagi sekarang kita semua masih menikmati masa-masa liburan sekolah. Nah, topik utama di episode kedua ini adalah kesehatan remaja di masa liburan. Karena ternyata, teman-teman, setelah aku cek di beberapa sumber, justru di masa-masa liburan ini, remaja mulai tidak menjaga pola tidurnya, asupan makan, hingga rentan pada pergaulan bebas. Bersama aku, Eka Nova Natalia, yang akan memandu podcast kita kali ini, dan ditemani dengan tamu spesial yang sangat inspiratif dan juga aktif dalam mengkampanyekan kesehatan remaja. Halo Kak Andro, halo Kak Alvina, apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik. Baik, luar biasa sekali ya Kak Andro dan Kak Alvina ini. Boleh mungkin nih kakak-kakak bisa memperkenalkan diri, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Andromeda. Nama lengkapnya Andromeda Hendrat Moko, bisa dipanggil Andromeda. Yang di tahun kemarin, tahun 2024, alhamdulillahnya aku menjadi salah satu duta genre untuk Kabupaten Wonosobo. Dan saat ini bersama saya, Alvina Zaratul Aulia. Teman-teman juga bisa panggil saya Vina, merupakan salah satu duta genre Kabupaten Wonosobo tahun 2024. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama ya Kak. Nah, menurut Kak Andro nih, apa sih tantangan kesehatan yang dihadapi para remaja di masa liburan? kalau menurut saya sih ya, tantangan tentang kesehatan di masa liburan. Kalau bicara tentang kesehatan pasti identiknya dengan kesehatan fisik. Tapi juga karena ini masa liburan, gak cuma kesehatan fisik saja yang perlu diperhatikan, tapi juga kesehatan mental tuh. Itu yang perlu diperhatikan di masa-masa liburan ini. Karena kalau mungkin biasanya libur, kalau sekolah gitu, mohon maaf, biasanya kan kita ada aktivitas fisik, bermain sama teman-teman, dan melakukan aktivitas lainnya gitu ya. Kalau liburan kan cuma di rumah, mungkin waktunya istirahat, banyak rebahannya, banyak main HP-nya, aktivitas fisiknya jadi kurang. Terlalu banyak melihat handphone, terlalu banyak melihat gadget, melihat berita-berita yang mungkin kurang relevan, itu nanti juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental. Jadi banyak faktor nih yang perlu diperhatikan di dalam kesehatan pada masa liburan gitu. Wih, keren sekali ya Kak Andro ini. Nah, tentunya bagi remaja harus menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga sosialnya ketika liburan di rumah. Oke, kita lanjut pembahasan ke Kak Alvina. Nih, banyak sekali ya hal-hal yang menjadi tantangan kesehatan remaja di masa liburan. Padahal liburan itu adalah masa recharge setelah kita sekolah dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kalau menurut pendapat kakak gimana tuh? Oke, jadi aku sepakat apa yang sudah disampaikan oleh Kak Andro tadi juga, bahwa masa liburan itu merupakan masa recharge, yang merupakan momen dimana kita harus healing, santai-santai setelah otak kita ini diporsir sama tugas, ujian, kegiatan-kegiatan sekolah, dan lain sebagainya ya. Justru pada kenyataannya masa liburan ini remaja mengalami banyak sekali tantangan ya. Misal tadi kayak waktu tidur yang tidak beraturan karena mentang-mentang sekolah libur, jadi mau begadang gitu ya, begadang main game atau nonton film kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya bangun tidurnya misalnya jam 2 nih, terus habis itu bangunnya jam 12. Jadi makanya juga kurang teratur ya, betul sekali kan. Nah, setelah itu juga mager, malas gerak. Apalagi di liburan ini tuh waktu luangnya banyak banget. Kalau kita sudah di kasur tuh wah, PW banget ya Kak Andro. Ya, sambil scroll TikTok dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau menurut aku ini masa liburan ini masa-masa momen yang buat recharge seharusnya ya. Jadi kita buat kesempatan kita untuk memenuhi nutrisi gitu ya, nutrisi yang utuh buat kita. Jadi kita kasih tubuh kita sama pikiran kita buat bernafas gitu. Jadi buat teman-teman coba bangun pagi sambil jalan-jalan, kemudian sambil dengerin musik gitu. Jadi jangan sampai waktu liburan ini disia-siain gitu. Karena liburan sekolah ini bukan istirahat dari sekolah, tapi jadikan kesempatan untuk lebih mengenali diri kita sendiri menurut versi terbaik kita sendiri. Keren sekali.
pendapat dari Kak Andro dan juga Kak Alvina ini sangat menginspirasi bagi kita para remaja, khususnya Tarunawan Selo yang masih aktif sekali bermain media sosial dan juga mungkin sering sekali bermain game waktu pembelajaran. Nah, jadi cocok banget buat kalian semua yang harus mendengarkan pendapat dari Kak Andro dan juga Kak Alvina ini. Oke, aku sangat setuju nih dengan pendapatnya Kak Andro dan juga Kak Alvina. Nah, sebagai duta genre Kabupaten Wonosobo, mungkin bisa dong memberikan tips and trik kepada para remaja supaya tetap menjaga kesehatan fisik di masa liburan ini. Oke, dari siapa dulu nih? Kak Alvina boleh. Jadi untuk tips triknya ya buat teman-teman yang sedang liburan, yang pertama tentunya teman-teman harus menjaga pola makan teman-teman. Jangan sampai nih, karena liburan itu kan godaan semilanya itu parah banget ya. Nah, kadang banyak remaja yang ngikutin makanan yang viral, betul? Betul. Nah, jadi teman-teman buat para remaja itu jaga pola makannya gitu, tetap jaga proteinnya, nutrisinya dan lain sebagainya. Yang kedua, tetap jaga juga pola tidurnya ya, jangan begadang terus. Jadi harus tidur yang cukup, bukan tidur seharian gitu ya, karena kan waktu libur tuh waktu luangnya banyak banget kan, jadi teman-teman juga bisa tidur dengan teratur. Kemudian selanjutnya juga bisa ngelakuin gerakan-gerakan dikit gitu, kayak olahraga. Jadi nggak harus nge-gym gitu ya, nggak harus olahraga tuh nggak harus pakai outfit yang bagus gitu ya. Jadi teman-teman bisa dimulai dari mungkin bangun pagi sambil nyapu, bantu orang rumah gitu, itu juga termasuk olahraga ya, olahraga fisik. Jadi olahraga itu bukan cuma buat fisik, tapi juga bisa mood kita itu makin happy gitu. Selanjutnya juga bisa kurangin screen time. Teman-teman bisa perbanyak me time ya, kayak misal melakukan hal-hal offline ya, journaling atau menggambar, menulis. Betul sekali, membaca buku kayak gitu. Mungkin selanjutnya bisa ditambah sama Kak Andro nih. Kalau tambah dari aku sebenarnya itu udah semua ya teman-teman. Udah semua dari Mbak Alvina, Kak Alvina gitu ya. Aku mungkin nambahin karena tadi kan sempat nyinggung sedikit yang kayak nyapu, membantu orang tua. Nah, itu bisa selain untuk aktivitas fisik saja, bisa juga menjadi peluang untuk bonding kalian bersama orang tua, biar tambah deket sama orang tua, biar tambah berbakti sama orang tua gitu ya. Nah, paling kayak gitu aja tuh, ditambahin waktu bersama orang tuanya, terus kurangi screen time, banyakin me time. Karena kan waktu liburan itu panjang ya, nggak cuma sehari 2 hari yang biasanya sekolah mungkin sudah disibukkan dengan tugas-tugasnya yang banyak, kewajibannya yang banyak. Dengan adanya liburan, waktunya panjang, kalian bisa menggali potensi diri kalian yang jauh lagi. Gitu. Oke, jadi teman-teman bisa mencoba tips and trik yang sudah diberikan dari Kak Vina dan juga Kak Andro. Nah, jadi kalian bisa menerapkan beberapa pendapat nih dari Kak Andro dan juga Kak Alvina yang sangat menginspirasi para remaja semua. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Andro. Ngomong-ngomong nih tentang pergaulan ketika liburan, apa aja sih Kak yang perlu diwaspadai? Kalau ngomong pergaulan soal di fase liburan ya, di masa liburan ya, karena masa liburan itu biasanya kita akrab dengan gadget kita masing-masing, itu pasti screen time-nya tinggi-tinggi teman-teman. Betul. Ini saya cek langsung ya di HP saya, itu hari ini baru 3 jam doang. Padahal biasanya kalau saya sekolah itu bisa sampai 11 atau 12 jam. Itu kalau sekolah. Dan ini kan karena masih jam segini juga, pasti masih dikit. Nggak tahu nanti, pasti tambah sih. Nah, karena banyaknya waktu yang dihabiskan di sini, biasanya terpapar informasi-informasi yang kurang relevan mungkin untuk remaja. Banyak kasus FOMO, fear of missing out gitu. Kadang-kadang ada tren-tren yang kurang baik, kurang relevan untuk remaja. Tapi karena kita sebagai remaja, kita nggak mau ketinggalan nih. Kita nggak mau kudet gitu istilahnya, kurang update dengan informasi yang terbaru, yang relevan gitu. Jadi kita mau nggak mau tetap harus ikutin, walaupun itu buruk buat kita, walaupun itu hal negatif buat kita tetap mau ikutin karena kita merasa, oh aku nggak boleh ketinggalan nih gitu. Padahal itu adalah suatu hal yang buruk, kecuali kalian ingin mengikuti hal-hal yang baik, seperti mungkin ada FOMO jogging ya belakangan ini, orang-orang lari gitu ya. Nah tuh, itu boleh tuh diikutin karena itu juga salah satu hal positif gitu. Kalau buat aku, pergaulan yang harus diperhatikan pada saat masa liburan gitu. Oke, benar sekali pendapat dari Kak Andro. Nah, ini sekarang
kembali lagi ke Alvina. Nah, apakah ada kegiatan positif untuk dijadikan alternatif nih? Baik, tentu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan positif yang bisa teman-teman remaja dilakukan. Yang pertama misalnya melakukan hobi atau menggali skill baru. Jadi apa sih hobi dari teman-teman? Misalnya bermain musik, menggambar, atau membaca buku. Nah, itu bisa dilakukan hobi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menemukan passion di situ, atau bahkan nanti masa depan juga bisa mendapatkan penghasilan lewat hobinya Ya, gitu ya. betul banget. Kemudian yang kedua juga teman-teman juga bisa membaca buku. Ini memang sulit ya kadang ya untuk membaca buku, tapi ada mengutip quotes dari Mbak Najwa Shihab di situ, teman-teman bisa pilih satu buku yang teman-teman sukai, maka di situ teman-teman akan jatuh cinta. Waduh. Kemudian juga ada teman-teman juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, atau volunteer gitu ya, atau mengikuti kegiatan genre, program-program genre itu boleh banget. Pokoknya teman-teman jangan lupa manfaatin waktu teman-teman liburan ini buat kegiatan-kegiatan yang positif untuk upgrade diri sendiri. Iya. Wih, keren sekali ya beberapa pendapat dari Kak Andro dan juga Kak Alvina ini. Oke, tentunya sangat seru banget untuk menginspirasi para remaja bagi kalian di masa-masa liburan ini. Wih, keren banget loh. Nah, Kak Andro dan juga Kak Vina, kalau semisal ya, aku nih kan orangnya mageran. Waduh. Gimana nih supaya tetap bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin itu bisa menimbulkan suatu kegiatan yang positif atau menghindari hal-hal yang negatif? Kalau dari aku, mulai aja dulu teman-teman. Entah itu apapun kalian kegiatannya, pasti mulai aja dulu. Biasanya nih ya, kalau menurut pengalamanku dulu waktu masih SMP, terus kelas 1 SMA gitulah ya. Kalau liburan tuh kan waktunya panjang nih. Aku udah menyusun rencana aku mau ngapain ya di hari ini sudah banyak gitu. Tapi pada akhirnya karena terlihat banyak, jadi akhirnya nggak mulai-mulai. Nah, itu yang dinamakan toxic productivity teman-teman. Jangan sampai itu terjadi di kalian. Karena itu malah biasanya karena kalian sudah menumpuk kegiatan, sudah ada kegiatan yang banyak, akhirnya malas karena melihat, aduh, ini aku bisa nggak ya melewati ini karena udah kelihatan banyak. Padahal kan juga itu bukan kegiatan yang wajib, karena itu juga di waktu liburan untuk mungkin menambah skill aku sendiri gitu. Jadi mulai aja dulu. Apapun kegiatannya, kalian misalnya mau journaling, mulai 2 menit dulu aja, nanti 2 menit selesai pasti akan keterusan, 2 menit selesai pasti akan keterusan gitu. Apapun kegiatannya mulai aja dulu gitu. Oke, kalau dari aku ya, yang penting itu semua itu berawal dari mindset ya. Betul. Kadang mager itu bukan karena rasa malas kita, bukan karena datang karena rasa malas kita, tapi mager itu datang karena mungkin kita capek gitu kan. Nah, di balik rasa mager yang malas itu, terkadang ada versi diri kita yang pengen berubah gitu. Nah, kalau dari Kak Alvina sendiri nih, gimana sih motivasinya? Oke, jadi semua itu tergantung pada mindset kita ya. Karena mager itu datang bukan karena malas, terkadang memang karena kita capek gitu kan. Nah, di balik rasa capek itu, terkadang kita menemukan versi diri kita yang pengen berubah, pengen tumbuh gitu kan, Iya, gitu kan. benar. Nah, jadi sepakat apa yang sudah disampaikan Kak Andro tadi bahwa kita harus mulai aja dulu. Dan untuk memulai perubahan itu nggak harus langsung besar ya. Dimulai dari langkah-langkah kecil, pelan-pelan gitu. Yang penting konsisten seperti itu. Kemudian kalau pengen berubah menjadi lebih baik itu juga nggak harus langsung drastis. Yang penting itu tadi konsisten seperti itu. Hal kecil gitu Betul, ya. betul, hal-hal kecil. Nggak harus hal yang langsung besar dan hebat. Iya. Karena kita kan juga pasti memulai merintis dulu sedikit. Betul, Nanti sekali. lama-lama kan terbiasa, akhirnya kalian bisa menjadi seseorang yang lebih positif lagi. Ya, gitu. ya pada intinya kita pelan-pelan, karena kalau kita nunggu semangat yang gede, kita nggak tahu kapan semangatnya kan. Iya. Nah, jadi mulai aja dulu pelan-pelan gitu. Yang penting berprogres. Wih, keren banget dan sangat memotivasi khususnya aku sebagai remaja untuk memulai apa saja kegiatan yang harus aku lakukan ketika masa liburan. Oke Kak, kemudian kita ini akan membahas masalah kesehatan yang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh pemerintah, yakni stunting, di mana salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan gizi. Nah, kalau kira-kira soal gizi, apa sih yang harus diperhatikan oleh remaja? Oke, jadi stunting ini merupakan isu yang sedang ramai digencar-gencarkan ya.
Jadi bukan soal tinggi badan aja, tetapi juga mengenai pertumbuhan otak. Bagaimana generasi masa depan kita gitu ya. Nah betul sekali. Kemudian banyak sekali yang mengaitkan stunting itu merupakan dikaitkan sama anak-anak kecil gitu ya Kak Andro. Padahal remaja juga punya peran yang sangat penting gitu buat menangani isu stunting ini gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan remaja. Yang pertama tentu makan yang beragam dan seimbang gitu. Jadi jangan sampai nih remaja kan kadang kalau makan satu hari tuh mie sama nasi gitu kan, habis itu cemilan kayak gitu-gitu terus kan. Nah jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi remaja juga harus makan yang seimbang kayak misal proteinnya, ayam, telur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga jangan lupa minum air putih, perbanyak air putih. Karena sekarang banyak sekali remaja yang air putih nggak enak gitu ya, nggak enak gitu, enaknya yang manis-manis gitu. Jadi jangan sampai satu hari itu diisi sama kopi, kemudian teh, marimas dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya juga teman-teman juga bisa menjaga tubuh ya, kayak tadi olahraga gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu sih dari aku. Nah bener banget ya. Terus juga buat mempermudah kalian, kalau misalnya Kak aku bingung nih mau makan yang berisi itu kayak gimana, lihat aja guys di Google, cek cari isi piringku yang menunjukkan bahwa 50% dari piring itu harus ada serat dan vitamin. Biasanya ada dari buah, sayur dan lain sebagainya. Terus 30%-nya itu makanan pokok atau karbohidrat, kentang, nasi, mie itu nggak apa-apa. Terus juga roti, terus 20% terakhirnya itu dari protein, seperti entah itu protein hewani ataupun nabati, tempe, tahu, ataupun daging ayam, daging sapi itu nggak apa-apa. Yang penting perhatikan makanan yang masuk ke dalam diri kalian. Jangan sampai kalian makan asal-asalan doang, yang penting enak, yang penting aku suka, enggak dong, harus diperhatikan juga. Itu kalau mungkin dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna, kita biasakan kali ini dengan isi piringku, gitu teman-teman. Oke, betul sekali. Karena apa yang kita makan akan berimbas kepada pertumbuhan kita. Apalagi sekarang di sekolah juga telah direncanakan program pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Betul kan Kak Andro dan juga Kak Vina? Iya betul sekali. Apalagi remaja putri ya, tiap bulan itu pasti akan mengalami menstruasi. Otomatis tiap bulan tuh darahnya berkurang. Nah jadi ini merupakan cara yang tepat ya buat remaja supaya remaja itu darahnya tidak berkurang. Betul. Nah betul sekali, karena kalau misalkan nih remaja darahnya berkurang, tidak minum tablet tambah darah, pasti di sekolah itu ketika pembelajaran pasti tidak fokus ya. Betul, tidak konsentrasi atau mengalami 5L, lemah, letih, lesu, lemah, lelah dan lalai. Iya betul sekali. Jadi bisa dicek tuh teman-teman, kalau misalnya di kelas ada teman kalian yang mungkin ngantukan, terus juga pelupa, sulit fokus, tuh boleh tuh dibawa ke UKS ya, biar dikasih tablet tambah darah. Nah itu yang kayak gitu tuh ya. Iya betul sekali. Terus juga selain berdampak kepada pembelajaran mungkin kurang fokus dan lain sebagainya, anemia juga beresiko besok ketika kalian sudah berkeluarga akan mengalami resiko memiliki bayi yang stunting ya. Betul sekali. Jadi mengonsumsi tablet tambah darah juga sebagai langkah awal kita sebagai remaja untuk pencegahan stunting di masa depan. Gitu teman-teman. Oke, sangat betul sekali nih pendapat dari Kak Andro dan juga Kak Vina, khususnya untuk pertumbuhan remaja putri. Oke Kak, nih terakhir banget, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada Taruna Wanselo tentang menjaga kesehatan di masa liburan? Coba nih, Mbak Alvina dulu kali ya. Oke. Jadi halo Taruna Wanselo ya semuanya. Pesan dari aku, di masa-masa liburan ini merupakan masa recharge. Jadi jangan sampai teman-teman ngupain kesehatan teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan karena tubuh yang sehat ini merupakan aset buat masa depan kita, biar teman-teman bisa mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman semuanya. Jadi dimulai dari makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, menjaga pikiran yang positif, itu semuanya sangat penting. Liburan bukan alasan buat mager total, tapi jadikan tempat untuk atau jadikan waktu untuk upgrade diri gitu. Jadi ingat ya,
jaga kesehatan itu merupakan hal yang penting bagi kita semua buat menggapai masa depan gitu. Bener banget tuh yang disampaikan Mbak Alvina. Jadi kalau pesan yang akan aku sampaikan buat teman-teman semua Taruna Wansela ataupun yang lain-lainnya, pokoknya tetap semangat. You have all the time, you have to did the best in the last semester, and now you must to take a rest. Itu aja dari aku. Wah Sobat Beken, luar biasa sekali ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Andro, Kak Alvina atas insight-nya yang super duper dan pastinya relate banget nih sama kehidupan juga pergaulan remaja. Teman-teman pasti liburan adalah masa senggang yang paling menyenangkan. Tetapi jangan sampai lupa sama jiwa, raga, pikiran yang harus tetap dijaga. Dan jangan sampai liburan menjadi masa luntur kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah tertata teratur. Yuk manfaatkan waktu liburan untuk hal-hal baik yang bikin tubuh kamu sehat, cerdas, dan tetap berakhlak. Terima kasih sudah setia menyimak perbincangan di jumpa kedua kita kali ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program Pasti Podcast Remaja Aktif, Sehat, dan Positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam Remaja genre, sehat, cerdas, ceria.